Saya, Abdul Rozak SPD, mahasiswa PPG, dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya, tahun 2022, kelas BK 1. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 3 Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Nomor peserta PPG saya yaitu 2015 0308 7618 dan nomor induk mahasiswa PPG saya yaitu 2200 1039 2181 0022. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah layanan konseling individu dengan menggunakan strategi latihan asertif guna membantu permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau konseling. Rekaman ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya mau datang ke sini. Pak Rozak, senang sekali kamu mau menyempatkan hadir ke ruang BK. Saya lihat kemarin tuh kamu pulangnya agak sore ya? Iya ya. Main apa? Main sama teman, Pak. Apa nih buat main? Sepedaan. Sepeda. Hobi ya entah jalan-jalan. Di Sukabumi, Pak. Healing. Biasanya kemana nih ini? Di muter-muter, Pak. Muter sampai padat. Boten kadang, Pak. Kalau ada uang beli sebelah gitu. Oh, kuliner. Suka pedes? Suka. Berarti apa ya, sebelah pentol pedas. Apa lagi? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga gendruwo. Kesehatan. Kesehatan. Enggak apa-apa menurutmu? Enggak apa-apa. Pakai Aman ya? lambung. Ya wis pokoknya hati-hati karena ya
kadang-kadang kita nggak kerasa nggak seneng ya. Nggih. Nah, biasanya jam berapa gitu nek beli-beli pulang sekolah? Pulang sekolah. Sekolah, terus bawa pulang gitu atau jalan-jalan sekalian. Bawa pulang. Mungkin agak keras ya soalnya Pak Rozak nggak gitu dengar ya. Nggih. Oke. Jadi ini kan pertemuan kedua kita. Kalau kalian lihat catatan kita kemarin, kamu sudah cerita ke saya bahwa kamu punya masalah dengan temanmu yang namanya Naya, ya. Nggih. Gak apa-apa, malu. Kalau sama Naya biasanya diajak main sampai mulai siang sampai waktunya lama, gitu ya. Nggih. Terus kemudian ini ya, kalau dari catatan saya ini kamu nggak berani nolak karena teman dekatmu, betul nggak? Betul. Terus apa lagi? Ya gitu. Sering tidak jalan air. Sering, Pak. Sering ya. Ya oke. Untuk pertemuan kedua kali ini, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan konseling kedua kali ini berjalan lancar, membawa manfaat baik bagi kamu maupun bagi kamu sendiri, gitu ya. Ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Hingga tujuan konseling kali ini yakni memberikan memberikan kamu alternatif cara bagaimana kamu bisa menolak ajakan temanmu Naya itu. Yang mau nggak mau yo kamu pasti terganggu kan dengan dengan ajakan temanmu. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana caranya kamu bisa menolak ajakan temanmu. Gitu ya, inti pertemuan kali ini. Kemudian sama dengan tahap pertama bahwa kegiatan konseling tidak akan berjalan kalau kamu tidak mau menceritakan secara terbuka. Jadi apapun yang ada di dalam hatimu kamu cerita. Jadi ya, ini namanya asas keterbukaan. Dan kita nanti juga akan membahas apapun, tapi tidak boleh disampaikan ke orang lain. Jadi apa yang ada di sini ya untuk kamu dan saya, kerahasiaannya harus dijaga. Oke. Dan terakhir karena ini konseling maka ada kegiatan yang kita lakukan dan kita harus sama-sama fair, sama-sama rela untuk melakukan kegiatan ini, gitu ya. Atas kegiatan kita kali ini. Dan sama seperti minggu kemarin, kegiatan ini kita lakukan kurang lebih 30 menit. Jika nanti merasa kurang, kita evaluasi dan kalau memungkinkan ditambah konseling sesi ketiga ya kita lakukan sesi ketiga gitu ya. Jadi kita akan coba 30 menit terlebih dahulu, nanti kalau dirasa cukup ya cukup, kalau dirasa kurang kita tambah di sesi ketiga. Siap untuk memulai konseling pada hari ini? Tidak? Siap ya? Pas, siap hari? Siap. Ya oke, terima kasih. Oke, menjelaskan kemarin bahwa kemarin kamu dan saya sudah sampai di dua pertemuan ini, dua kegiatan ini, kegiatan rasional strategi dan identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan pada latihan asertif, ya, latihan asertif. Nah hari ini kita akan coba membedakan apa sih yang perilaku asertif dan apa yang tidak asertif, gitu ya. Harus saya punya ini membedakan perilaku asertif dan tidak asertif. Ayo kita identifikasi sama-sama. Sebentar, saya ambil pulpen dulu. Oke, ini pulpennya buat kamu. Kita akan sama-sama mengidentifikasi latihan asertif, perilaku asertif dan tidak asertif. Gitu ya. Asertif itu sesuatu yang
bagus. Jadi belajar untuk berani mengungkapkan apa namanya keinginan, berani mengungkapkan pendapat. Itu contohnya seperti salah satunya. Kemudian tidak asertif itu sering grogi. Memendam sendiri. Apa? Memendam. Ya, memendam tuh. Kalau menurutmu apa? Tidak berani mengungkapkan apa? Isi hati. Oh iya. Jadi orang-orang sing hati itu tak berani mengeluarkan gitu ya. Terus apa nih? Malu-malu. Malu-malu. Terhadap orang. Ya, kata orang. Oke, sekarang dicoba nih ditulis dulu identitasnya. Oke. Sekarang ditulis perilaku asertif yang ada tidak hanya pada kamu. Kita akan coba melihat yang ada di sekitar kita. Tidak harus ada pada diri. Itu sebagai contoh nanti. Apa aja perilaku asertif dari kita? Berani mengungkapkan isi hati. Nah, tulis. Berani mengungkapkan isi hati. Ya, apalagi perilaku asertif. Berani menolak ajakan teman. Ya, berani menolak ajakan teman. Tapi itu bagus. Terus memberikan pujian kepada orang lain, berani memberikan pujian itu kira-kira asertif atau tidak? Asertif ya. Jadi kalau orang itu baik, kamu itu ya berani mengungkapkan terima kasih ya kamu baik sekali gitu ya. Coba boleh. Mengungkapkan pujian, menyampaikan pujian, boleh sama aja. Tidak asertifnya apa kira-kira? Tidak berani menolak ajakan teman. Tidak berani menolak ajakan teman. Ya boleh. Berani menolak ajakan teman. Kemudian apalagi ya? Malu terhadap orang. Mempunyai perasaan malu yang berlebihan gitu ya. Bukan perasaan, mempunyai malu mengungkapkan Isi hati. Terus apa lagi? Tidak berani menolak teman, malu, tidak berani berpendapat gimana? Tidak asertif. Tidak asertif ya, ya boleh. Baik, Adinda, kamu sudah berhasil mengidentifikasi ya berapa perilaku asertif dan tidak asertif. Ternyata dari sekian perilaku ini yang baik atau yang bagus yang mana? Yang asertif atau yang tidak asertif? Yang asertif.
Asertif. Kenapa kira-kira? Karena kayak berani mengungkapkan sesuatu, terus berani sama Tidak ada yang ditutup-tutupi. ya, tidak malu dengan orang, bisa menghormati lemah orang. Jadi dampaknya akan lebih baik jika anak itu punya perilaku asertif, kan gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini kita akan berlatih itu. Kamu akan belajar untuk mempunyai atau berperilaku asertif, gitu ya. Nah, sekarang ini kan yang terjadi di luar, di sekitar kamu. Sekarang kita identifikasi perilaku apa yang kamu miliki, perilaku tidak asertif apa yang ada di dirimu, gitu ya. Nanti dari perilaku tidak asertif itu, ayo kita sama-sama coba untuk berlatih supaya menjadi perilaku yang asertif. Jadi Adinda, kalau kamu dengan Naya, ya Naya ya, diajak Naya, kamu nggak bisa menolak gitu kan? Berarti itu perilaku asertif atau tidak asertif? Asertif. Tidak asertif. Jadi satu, tidak berani menolak ajakan Teman. teman. Itu perilaku tidak asertifnya. Boleh. Dari tidak berani itu akan diubah menjadi perilaku asertif apa yang kamu inginkan? Berani menolak. Jadi ketika diajak temanmu, kamu bisa nolak gitu ya. Ya, coba ditulis. Kemudian ketika diajak, kamu itu langsung diem atau langsung oke gitu atau gimana? Ketika diajak main, Mikir dulu, Pak. mikir dulu apa yang kamu pikirkan? Kayak ya resikonya itu apa? Apakah dimarahi orang tua gitu. Gitu ya. Terus gak kamu ngomongkan? Gak kamu sampaikan? Gak berani. Berarti tidak berani menyampaikan Siap. isi hati atau pendapat kamu gitu ya. Coba itu tidak berani menyampaikan pendapat. Dari tidak berani menyampaikan pendapat sebagai perilaku tidak asertif akan diubah menjadi perilaku yang Asertif. apa perilaku asertif? Berani menyampaikan pendapat. Berani menyampaikan pendapat ya. Kita perlu nulis seperti ini supaya tidak lupa, supaya apa gambaran utuhnya itu bisa kelihatan gitu ya. Iya. Berani menyampaikan pendapat. Baik. Dua perilaku tidak asertif yang kamu miliki. Dua perilaku tidak asertif yang kamu miliki yaitu tidak berani menolak ajakan temanmu dan tidak berani menyampaikan Pendapat. pendapat. Ini yang akan kita ubah hari ini. Ini yang akan kita latihkan hari ini. Dari yang tidak berani berpendapat, maka kamu berani menyampaikan pendapat. Dari yang tidak berani menolak, maka kamu bisa menolak. Hal ini tentunya berkaitan dengan perilaku atau ajakan temanmu yang menurut kamu mempunyai efek buruk, efek negatif gitu ya. Apa efek negatifnya? Dimarahi orang tua. Dimarahin orang tua. Dengan kamu mengikuti ajakan temanmu, kamu dimarahi orang tua. Karena apa? Karena kalau pulang terlambat gitu Pak. Kalau pengalaman sesuai. Apalagi kalau belum pulang, belum makan atau izin. langsung main, pulangnya malam pasti akan dicari orang tua gitu ya. Ya itu fungsinya berperilaku asertif. Maka kita akan nyoba untuk berlatih untuk perilaku asertifnya, yaitu
Bayangkan ketika kamu diajak sama Naya, gimana ngajaknya? Itu dilakukan ketika di sekolah. Iya. Jadi langsung ditawari, Din mau main nggak? Ayo main ke sini gitu ya. Nah, pada saat itu jawabanmu gimana? Ya langsung mikir terus terserah sih gitu. Jawabannya lebih ke terserah. Terserah wis, gitu ya. Ketika diajak ya kamu ikut. Padahal tidak mau. Padahal pengennya pulang aja gitu ya. Wis. Berarti kita akan coba bagaimana caranya kamu bisa menolak ajakan temanmu itu, gitu ya. Kira-kira ngomongnya gimana? Kalau misalnya diajak lagi kayak gitu, misalnya Naya ngajak lagi, ayo masuk, ayo main gitu, gimana jawabnya? Masih ya sama kadang kalau nggak itu Pak bilang dulu gitu. Mau izin dulu ke orang tua. Kalau dibolehin ya ayo, kalau nggak izin enggak. Tapi biasanya kalau tidak dibolehin ya tetap main Pak. Karena suka. Iya. Berarti gini cara nolaknya, ya harus tegas ya, bahwa kamu nggak kepingin main. Misalnya pada hari itu kamu nggak kepingin main, jadi ya langsung aja ditolak. Sorry Naya, atau maaf Naya, saya nggak bisa main. Hari ini saya nggak bisa main karena saya harus pulang. Karena saya, alasannya apa? Disebutkan alasannya. Ya, maaf Naya, saya nggak bisa main karena saya disuruh orang tua untuk langsung pulang setelah pulang sekolah. Jadi itu nanti kalau sudah sampai rumah. Tapi yang penting ketika itu disampaikan ke Naya bahwa kamu menolak. Caranya menolak, kita dikasih permintaan maaf dulu. Maaf Naya, tolak secara halus. Saya tidak bisa main hari ini. Kemudian dikasih alasannya yaitu saya harus segera pulang. Cukup simpel kan? Cuma tiga kalimat. Jadi maaf, permintaan maaf. Kemudian tolak dulu, baru alasan. Bingung? Coba ulang lagi. Apa aja caranya nolak tadi? Maaf, menolak, kasih alasan. Kasih alasan. Oke, saya coba sekarang ketika kamu diajak Naya, gimana ngomong? Kamu ketika diajak Naya, cara menolaknya? Maaf ya saya tidak bisa main karena saya harus izin dulu atau pulang dulu ke rumah. Cukup jelas kan? Kira-kira kalau seperti itu, Inayanya marah enggak? Insya Allah tidak. Karena apa? Sudah dikasih alasan yang tepat kan? Jadi ketakutanmu selama ini kan tidak terbukti. Misalnya kalau kamu nggak mau main, terus kamu nggak diajak teman atau diajak menjauh kan enggak? Itu kan ketakutanmu yang belum tentu terbukti gitu aja kan? Ya. Maka kita perlu latihan. Coba sekali lagi, ketika kamu diajak Naya main, silakan diungkapkan lagi bagaimana cara menolaknya. Maaf Naya, saya tidak bisa main hari ini karena saya harus pulang dahulu izin ke bapak tua. Terus sudah lebih rileks, cara mengungkapkannya sudah lebih baik. Namanya berlatih itu tidak bisa sekali langsung berhasil ya. Ini kan kita baru berlatih saat ini ya. Maka nanti kita akan ulang-ulang lagi beberapa kali. Coba kita ulang lagi. Ini pengulangan yang kedua. Ketika Naya ngajak main kamu, bagaimana responmu ke Naya? Maaf Naya, saya tidak bisa main hari ini karena saya harus pulang terlebih dahulu untuk izin kepada orang tua. Sudah bagus, hanya masih belibet ngomongnya, hanya kurang rileks gitu ya. Coba ulangi lagi. Maaf Naya, saya tidak bisa main hari ini karena saya harus pulang terlebih dahulu untuk izin kepada orang tua. Bagus.
Adinda, menolak teman itu bukan berarti bermusuhan kan ya. Iya. Jadi itu perlu ditanamkan dulu ke kamu bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang beda-beda. Tidak harus setiap kemauan orang lain dituruti. Artinya apa yang menurut kamu kurang baik efeknya, apa yang memberikan dampak buruk ya harus diikuti, maka harus siap untuk menolak. Gitu ya. Iya. Karena dampaknya ke belakang itu juga macam-macam. Kalau kita nggak bisa menolak gitu. Nah, contoh inaya mengajak kamu tadi itu menimbulkan efek yang negatif. Karena belum pulang sekolah sudah main, karena belum izin orang tua sudah jalan-jalan. Yang pasti nanti orang tua akan khawatir kalau memang jamnya pulang. Tidak pulang. Ya, saya kepinginnya nanti kamu bisa berlatih ini di rumah. Di sekolah bersama Pak Rozak ini tadi beberapa kali sudah mulai rileks ngomongnya, kemudian sudah bisa menata kalimatnya. Ketika praktek di sekolah maka masih ada kekakuan, masih ada rasa yang kurang rileks. Ya perlu dilatih terus menerus sehingga nanti menghadapi inaya ketika mengajak kamu sudah oke, sudah siap menolak yang jelek gitu ya, yang jelek. Maka tolong di rumah berlatih. Latihannya tak kasih ini. Rozak punya latihan perilaku asertif yang harus kamu kerjakan di rumah. Mengerjakan itu bukan hanya di sini, artinya dipraktekkan di rumah bahwa ketika kamu dikunjungi inaya, diajak inaya main, maka kamu sudah bisa melakukannya. Jika kamu sudah bisa menolak ini dalam artian berlatih ya, belum ketemu inaya secara langsung. Misal pada hari Rabu kamu berlatih menolak ajakan teman atau berlatih latihan asertif dan berhasil, sudah lancar, sudah tidak begitu ngomongnya, maka centang di sini berhasil, gitu ya. Dilaksanakan setiap hari. Karena latihan itu butuh waktu supaya tidak lupa tahapan-tahapan menolaknya. Bisa? Bisa. Kalau coba pulang. Selanjutnya, selain itu selain latihan asertif di rumah, Pak Rozak memberikan kamu lembar evaluasi konseling. Jadi konseling ini harus dilatih, harus dievaluasi. Selama kamu mengikuti proses konseling ini aktif atau tidak, kemudian nyaman dalam melaksanakan konseling ini atau tidak, puas dengan layanan konseling ini atau tidak, seperti itu ya. Nanti diisi di rumah, diberikan ke saya ketika pertemuan saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, pertemuan kedua ini akan segera kita akhiri. Tapi Pak Rozak tetap akan memantau perkembangan kamu. Pak Rozak akan tetap melihat bagaimana nanti kamu sudah bisa menyelesaikan permasalahanmu atau tidak, ya, melalui lembar evaluasi konseling tadi. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah bisa berlatih latihan asertif, mulai dari membedakan perilaku asertif dan tidak asertif, kemudian mengubah perilaku tidak asertif ke perilaku asertif, dan terakhir berlatih asertif. Jadi tiga latihan ini kita sudah laksanakan dan membawa manfaat. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Saya kira waktu konseling kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaannya kamu bisa bersikap asertif, ya.
Nah, kita tutup pertemuan konseling hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.